Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahriah. Suatu hari, ia menyuruh orang-orang untuk berdoa dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Setelah beberapa waktu, Putri Siti Kendi pun mengandung dan melahirkan 2 orang putra yang diberi nama Syahperi dan Indra Bangsawan. Ketika usia kedua putra raja mencapai 7 tahun, mereka diperintahkan untuk belajar dan mempelajari ilmu senjata. Suatu hari, raja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Siapapun orang yang berhasil mencari buluh perindu, maka ialah orang yang akan menjadi raja." Kemudian ia menceritakannya kepada kedua putranya. Setelah mendengar perkataan itu, Syahperi dan Indra Bangsawan pun meminta izin mencari buluh perindu hingga mereka memasuki hutan menuju arah matahari terbenam. Dalam perjalanannya, Syahperi dan Indra Bangsawan berpisah akibat badai dan angin topan. Syahperi yang telah berpisah dari saudaranya pun menyerah. Setelah lamanya berjalan, Indra Bangsawan bertemu sebuah bangunan. Ia naik ke atas kediaman raja dan melihat sebuah gendang tergantung. Terdengar orang yang melarangnya membuka gendang itu. Kemudian ia mengambil pisau dan membuka gendang itu. Dari dalam gendang keluarlah Putri Ratnasari dari gendang. Putri Ratnasari yang mengatakan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda, maka dari itu ia ditaruh di dalam gendang oleh orang tuanya. Pada suatu hari, ia mencari saudaranya. Indra Bangsawan bertemu dengan raksasa dan Raja Kabir yang berkata, "Barang siapa orang yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan putrinya yang cantik." Akhirnya raksasa itu menyuruh Indra Bangsawan untuk menolong Raja Kabir. Dengan isyarat dari raksasa sampailah Indra Bangsawan di negeri Antah Berantah. Suatu hari, Putri Kemalasari bercerita tentang nasib saudara sepupunya Putri Ratnasari yang negerinya sudah dikalahkan oleh Garuda. Lalu Syahperi berkata bahwa ia akan membunuh Garuda. Dengan senjata panah, Syahperi pun berhasil membunuh Garuda. Syahperi dan saudara kembarnya yang bernama Indra Bangsawan yang diperintahkan raksasa untuk membunuh Buraksa dan menyelamatkan negeri Antah Berantah. Indra Bangsawan berhasil membunuh Buraksa. Putri Kemalasari sangat sedih karena Indra Bangsawan yang tak kunjung datang. Lalu, tak berselang lama, Putri Kemalasari mengidap sakit mata parah. Para tabib mengatakan hanya air susu harimau yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Raja mengatakan, barang siapa yang dapat susu harimau beranak, ialah yang akan menjadi suami Putri Kemalasari. Si hutan pun segera pergi mengambil bambu yang berisi susu kambing. Kemudian datanglah 9 anak raja meminta susu kambing yang dikiranya susu harimau. Mereka memberikan susu tersebut kepada raja. Tetapi tabib mengatakan itu bukanlah susu harimau, melainkan susu kambing. Indra Bangsawan sudah mendapatkan susu harimau itu dari raksasa dan memberikannya kepada raja. Tabib bilang itu susu harimau asli. Lalu ia meneteskan susu harimau itu ke mata sang putri. Putri pun sembuh. Tuan Putri pun terharu kepada kesaktiannya dan menamainya si kembar. Si kembar memohon kepada Putri untuk mendapatkan kuda hijau dan cara membunuh raksasa. Si kembar menaiki kuda hijau dan menghampiri raksasa. Raksasa itu datang dengan gemuruh bunyinya membuat Putri ketakutan. Si kembar datang dan membunuh raksasa itu, dan si kembar mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Putri. Tuan Putri terheran-heran bahwa pemuda itu pasti Indra Bangsawan. Selang beberapa lama, Indra Bangsawan datang dengan membawa potongan tubuh raksasa untuk istrinya Kemalasari. Lalu Indra Bangsawan dan Putri Kemalasari menikah dan hidup bahagia. Pesan moral dari Hikayat Indra Bangsawan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Hikayat Indra Bangsawan